Niat hati melakukan transaksi jual-beli mobil secara sah, dua orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK1160 melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini? Aja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari tempat kuncinya. Sampun aku coba beli tadi. Dua tadi. Sama kakak. Nggak ada. Mobil abang ini. Ini kan aja sama mobil. Bukan. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut.
di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom, ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi kemudian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, mengungkapkan ditembus IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak mengutarakan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRV tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRV yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun tersebut dilerai oleh warga. 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya sejumlah bisa dibilang. Terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
Oke, untuk saat ini informasi yang saya dapat, pihak polisi masih mendalami ya tahunan maupun terhadap pelaku ini, namun kita lihat belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Bang, tunjuk bang, mana bang? Tunjuk bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi dekat. Bang ya. Ada yang memang. Bahkan mau ke depan ada. Coba lo bareng. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada perhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Ini sana gitu. Balik semuanya. Bukan sikatan bang ya? Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri Jalan bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau 2 orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang 1 Bukit Barisan Kominfo dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring
Tanggal 7 dari Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil, kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan. Mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama atas prosedur berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan kompleks Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok bersetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat, dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak, dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian. Yaitu para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil RP yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI, 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang, serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya sejumlah, bisa dibilang sejumlah orang.
Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak polisi masih mendalami ya kaunan maupun terkala pelaku ini, namun kita lihat belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sipil, apa tentara? Bang, ini korban bang, abang kita bang. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada intel sibuk bang, karena laporan dari ada yang memar. Bahkan mau ke rumah ada. Badannya pernah dulu nih. Coba lo ke badan lo. Nggak kayak normal dah. Kaku ya, kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh, situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Ini sana, gitu. Ah. Bagi semuanya. Dia kan Kesikatan bang ya? mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20/7/2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagai unsur tentara ya. kalau orang Den kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas,
Salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari 3. Sudah. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba kunci tadi. Dua kali sama kakak. Nggak ada. Mobil abang ini. Ini kan aja sama mobilnya. Bukan. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing dan dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini
membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dari Pratu E ke Denpom, ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 PL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Tubahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di mengalami luka-luka berat, dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar,
cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak murtakan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya kaulan maupun para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Mulyasri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sipil apa tentara? Bang, ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada rental sih bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang rumah. Bahkan buat lupa ada. Coba barang Di mana bang? Diikat bang? Ini sana gitu. Ah. Pak semuanya. Buka sikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah.
Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada nempel sih bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, "Biar buta sekalian," saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari 3. Kuncinya nggak tahu dari apa kuncinya. Setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya berusaha AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan
warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Honda WRT hitam bernomor polisi WK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun di 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang duduk ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor L2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya Ari yang berstatus anggota TNI ini justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1-5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Putri Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar, retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm. Lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, dua orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan At ini. Barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari tempat kuncinya. Sampun aku coba kunci tadi. Dua kali. Sama kakak. Yang ada mobil abang ini. Ini kan aja sama mobil.
Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak, Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 7 dan itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPSTPLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar, Marwandi, dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan, namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian.
yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRP yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar, pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi tempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Mulyasri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nama sipil apa tentara? Nama bilang PM. LP-nya PM ya. Tonang ya. Ya kami sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai bukan tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kan? Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau ke rumah ada. Coba lo ke badan lo. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh itu juga sakit banget. Di mana bang? Diikat bang? Jadi gini sana gitu. Bagi semuanya. Ini kan Kesikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y
menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada nempel sih bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari 3. Sudah. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sama kunci mobil kita. Dua kali sama kakak. Nggak ada. Mobil abang ini. Ini kan aja sama mobil. Bukan. Pemirsa, 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal
setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dari satu ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui Tribun Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang sudah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi,
terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Merwali dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak, dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak mengurtakan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRV yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengerekan yang terjadi di
komplek Bumi Asri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Mau bilang PM. Berada LP-nya orang tahu. PM ya. Tonang ya. Dia tadi sama kami. Ada minta dari mana? Bang ini korban bang, abang kita bang. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang rumah. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang. Jadi begini sana gitu ini. Ah, Pak semuanya. Ini kan kesikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama,
Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Prato LPS dan Prato E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba kunci tadi. Ini kan aja tuh nggak mobilnya. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini
membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dari Pratu E ke Denpom, ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20/7/2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 PL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, yaitu konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan kompleks Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis.
Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar uh, uh, yang cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak, dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang saya dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan maupun para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Mugatri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sipil, apa tentara? Bang, ini korban bang, abang kita bang. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai motor tentara ya. Iya. Tapi ada rental sih bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan bang itu tak ada. Bawa lo barang. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada penghalang gitu dah. Waduh dia juga sakit banget. Di mana bang? Diikat bang. Jadi begini sana gitu. Ah, Semuanya. Ini kan kesikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia
pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20/7/2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari 3.
Sudah, iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba beli tadi. Yang ada mobil abang ini. Ini kan aja sama mobilnya. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi kemudian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui Tribun Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama
atas prosedur atas nama saya saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwani menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan PS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, yaitu konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRP berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwani dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwani tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwani dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwani juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRP yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar, pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwani sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan
diambil oleh para pelaku ya sejumlah, bisa dibilang sejumlah orang ini. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya kawanan komputer para pelaku ini, namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oh, masalah ini ya. Aku sipil, apa tentara? Mobil PM. LP-nya orang. PM ya. Tonang ya. Dia tadi sama kami. Ada minta lagi mana? Bang ini korban bang, abang kita bang. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kan? Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau kedua ada. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit banget. Di mana bang? Diikat bang? Ini sana gitu. Ah. Semuanya. Kesikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena
laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, dua orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Abang mana? Yang ada mobil abang ini. Ini kan aja tau nggak mobilnya. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL
di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dari Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 PL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengkonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, yaitu konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!"
Marwali dan rekannya Ari yang berstatus anggota TNI ini justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di mulak matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwali mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwali juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwali sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang saya dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan maupun para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bukit. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Nama sipil apa tentara? Nama bilang PM. Ada LP-nya nggak? PM ya? Tonang ya. Dia tadi sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai untuk tentara ya? Iya. Tapi ada rental sih bang, karena laporan dari kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan buat luka ada. Coba lo barang apa? Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh itu juga sakit banget.
Di mana bang? Diikat bang? Di ini sana gitu. Ah. Pak semuanya. Ini kan Kesikatan bang ya? mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20/7/2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, di tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Bagian unsur tentara ya. Iya. Tapi Badan Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam,
Pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari tempat kuncinya. Mana abang mana? Yang ada kunci pulang. Mobil abang ini. Ini kan aja sama mobilnya. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi kemudian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut
dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwani menjelaskan bahwa alur transaksi yang sudah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer, dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan PS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRP berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRP yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar, pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI
yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta dua handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, dua handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita lihat belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oh, masalah ini ya. Aku sipil, lu tentara. Mobil aja pem. LP-nya orang. PM itu PM ya. Tonang ya. Ya tadi sama kami. Ada minta lagi mana? Bang ini korban bang, abang kita bang. Jadi butuh suami istrinya. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, kita tangan gini. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kan? Bang ya. Ada yang memar. Bahkan bang kedua ada. Badannya benar dulu nih. Coba lo badan. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh itu juga sakit. Di mana bang? Diikat bang? Ini sana gitu ini. Pak semuanya. Kesikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan
melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WR-V yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, hilang lagi nih. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, dua orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WR-V bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WR-V telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Abang mana? Nggak ada orang fisik, Bang. Mobil abang ini. Ini kan aja tau nggak mobilnya. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WR-V hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Aril. Benar adanya
terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwan Lim, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRT hitam bernomor polisi WK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama IS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPSTPLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dari Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Sumbahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengkonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Sumbahana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai,
wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang sudah dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan maupun para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bukit. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Nyamuk bilang PM. Ada LP-nya nggak orang? PM ya? Tonang ya. Ya tadi sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya? Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari
Kalau orang Den kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kan? Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau ke rumah ada. Coba lo ke barang. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit banget. Di mana bang? Diikat bang? Ini sana gitu ini. Pak semuanya. Kesikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Bagian unsur tentara ya. Iya. Tapi ada nempel sih Bu Bang, karena laporan dari kalau orang Den kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban.
Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Abang mana? Yang ada orang titik pulang. Mobil abang ini. Ini mekan aja tau nggak mobilnya. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar
Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transport dilakukan oleh Subahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwani menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, yaitu konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRP berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRP yang menjadi sumber sengketa ini
telah diserahkan ke dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar, pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. LP-nya PM ya? Tonang ya. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kan? Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau ke ada. Coba lo ke badan. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada penghalang gitu dah. Waduh itu kan sakit banget. Di mana bang? Diikat bang? Ini sana, gini. Bagi semuanya. Bukan sikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm.
Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada nempel sih bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari 3. Sudah. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Abang mana? Yang ada orang mobil abang ini. Ini kan aja sama mobil. Pemirsa, 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL.
Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak, Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban, atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRT hitam bernomor polisi WK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dari satu ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui Tribun Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan
perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak, dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Mau bilang PM. LP-nya orang PM itu PM ya. Tonang ya. Dia tadi sama kami.
Bang ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kan? Bang ya. Ada yang memang. Bahkan bang kadung tak ada. Coba lo badan. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit banget. Di mana bang? Diikat bang. Jadi begini sana gitu. Ah. Pak semuanya. Ini kan Persikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri.
Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba mana? Yang ada kunci. Mobil abang ini. Ini kan aja tuh nggak mobilnya. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPSTPLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangdam, satu Bukit Barisan, dari Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring
garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi mengulik sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 PL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara IS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengkonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama. Saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, yaitu konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan kompleks Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1-5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian.
Yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang saya dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan maupun para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Mugatri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sipil apa tentara? PM ya. Tonang ya. Ya tadi sama kami. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai motor tentara ya. Iya. Tapi ada rental sih bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan bang lupa ada. Coba lo barang. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh itu juga sakit. Di mana bang? Diikat bang? Di ini sana gitu. Semuanya. Ini kan Kesikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y
menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20/7/2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, di tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Bagian unsur tentara ya. Iya. Tapi ada nempel sih Bu Bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari 3. Sudah. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil mana mobil orang ini kuncinya? Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Abang mana? Yang ada mobil abang ini. Ini kan aja sama mobilnya. Pemirsa, 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal
setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang atau Bukit Barisan, dari Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui Tribun Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas prosedur atas nama. Saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi,
terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, yaitu konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Merwali dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1-5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak mengutarakan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di
komplek Bumi Asri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Mau bilang pem. Berada LP-nya orang PM ya. Tonang ya. Ya tadi sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kan? Bang ya. Ada yang memar. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit banget. Di mana bang? Diikat bang. Jadi gini sana gitu. Ah. Pak itu semuanya. Ini kan Persikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama,
Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Ini kan aja nggak mobilnya. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini
membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dari Pratu E ke Denpom, ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 PL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, yaitu konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan kompleks Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis.
Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar uh, uh, cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang saya dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan maupun para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Mugatri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sipil, tentara. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada nempel sih bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan bang ketupa ada. Coba lo barang. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada penghalang gitu dah. Waduh itu kan sakit banget. Di mana bang? Diikat bang? Di sini sana gitu. Pak semuanya. Ini kan Kesikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia
pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada nempel sih Bu Bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari 3.
Sudah, iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari tempat kuncinya. Ini kan aja sama mobilnya. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi kemudian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui Tribun Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas
atas prosedur atas nama saya saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwani menjelaskan bahwa alur transaksi yang sudah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan PS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, yaitu konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRP berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwani dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwani tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwani dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwani juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRP yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar, pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwani sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh
para pelaku ya sejumlah, bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya kaunan komputer para pelaku ini, namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oh, masalah ini ya. Aku sipil, apa tentara? Mau bilang PM. LP-nya orang. PM itu PM ya. Tonang ya. Dia tadi sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada nempel sih bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau keduka ada. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Ini sana gitu ini. Bagus semuanya. Bekas ikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa ada agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada nempel sih bang, karena laporan dari
Kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke. Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, dua orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampon aku coba tadi. Nggak ada. Ini kan aja sama mobilnya. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Aril. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi
dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Dampang, pulang mobil tersebut, dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwani menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer, dilakukan melalui Sembahana Maulana dengan pengetahuan PS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, yaitu konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRP berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan kompleks Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm
dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil RP yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang saya dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan maupun para pelaku ini, namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sipil, tentara. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada rental sibuk bang, karena laporan dari kalau orang Den kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang rumah. Bahkan bang ketupa ada. Badannya benar dulu nih. Coba lo ke badan lo. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh itu kan sakit banget. Di mana bang? Diikat bang? Di sini sana gitu. Bagi semuanya. Ini kan Kesikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita,
Wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada rental sih Bu Bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari 3. Iya. bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari tempat kuncinya. Sambon aku coba kunci tadi. Luar tadi. Sama kakak. Nggak ada kunci. Mobil abang ini. Ini kan aja sama mobilnya. Bukan. Pemirsa, 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI.
Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPSTPLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi kemudian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui Tribun Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang sudah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada
salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRP berwarna hitam tersebut. Kemudian Merwali dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRP yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar, pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. R3.
masalah. Aku sipil, lu tentara. Mobil aja PM. LP-nya orang. PM itu PM ya. Tonang ya. Dia tadi sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada rental sih bang, karena laporan dari kalau orang Den kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kan? Bang ya. Ada yang rumah. Bahkan mau ke ada. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Ini sana gitu. Itu semuanya. Bukan sikatan bang ya? Mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada rental sih bang, karena laporan dari kalau orang Den kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini?
Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba video tadi. Dua kali sama kakak. Nggak ada. Mobil abang ini. Ini kan aja sama mobil. Bukan. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga
juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dari Pratu E ke Denpasar, ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Tumbahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengkonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Tumbahana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah
tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang saya dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya kaulan maupun para pelaku ini, namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Mugatri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sipil, tentara. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kan? Bang ya. Ada yang memar. Bahkan bang kedua ada. Cuma barang nggak kayak normal dia. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dia. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Gini sana, gini. Pak semuanya. Ini kan Kesikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI.
Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, di tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Bagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada rental sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari 3.
Sudah, iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba kunci tadi. Yang ada mobil abang ini. Ini jangan aja tau nggak mobilnya. Bukan. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPSTPLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi kemudian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui Tribun Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas
atas prosedur atas nama saya saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwani menjelaskan bahwa alur transaksi yang sudah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan PS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRP berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwani dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwani tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwani dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwani juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRP yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar, pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwani sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil
oleh para pelaku ya sejumlah, bisa dibilang sejumlah orang ini. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya kaulan komputer para pelaku ini, namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, lu tentara. Mobil aja pem. LP-nya PM ya. Tonang ya. Ya tadi sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada rental sih bang, karena laporan dari kalau orang Den kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kan? Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau ke ada. Coba lo bareng. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit banget. Di mana bang? Diikat bang? Ini sana gitu. Bagus semuanya. Bukan sikatan bang ya? Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada rental sih bang, karena laporan dari
Kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, dua orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. bisa dibayar mobil aja. Nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba video tadi. Mana? Nggak ada mobil abang ini. Ini kan aja tuh nggak mobil. Bukan. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Aril. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi
dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPSTPLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 PL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Sumbahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengkonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Sumbahana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok
oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar yang cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwani juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar, pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwani sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang sudah dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya kaulan maupun terkala pelaku. Bang ya. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh, situ juga sakit. Di mana bang? Diikat bang? Di sini, sana, gitu. Paling semuanya. Ini kan Sikatan bang ya? mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak? Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya.
Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Bagian besar tentara ya. Iya. Tapi pada Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari 3. Iya. bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba tadi. Ini kan aja tau nggak mobilnya? Pemirsa, 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI.
Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama IS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang atau Bukit Barisan, dari Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengkonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui Tribun Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer, dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada
salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Merwali dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak, dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil BRV tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil BRV yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang saya dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan maupun para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. R3.
sipil, apa tentara? Mobil aja PM. Ada LP-nya nggak? PM itu PM ya. Tonang ya. Ya tadi sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada nempel sih bang, karena laporan dari kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau keduka ada. Badannya benar dulu nih. Coba lo barang apa? Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh itu juga sakit. Di mana bang? Diikat bang? Di sini sana gitu. Ah. Bagi semuanya. Ini kan Kesikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada nempel sih bang, karena laporan dari kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini?
Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba kunci tadi. Yang ada mobil abang ini. Ini kan aja sama mobilnya. Bukan. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga
juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom, ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20/7/2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 PL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang sudah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah
tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar, pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwani sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Mulyasri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oh, masalah ini ya. Aku sipil, apa tentara? Mau bilang PM. Ada LP-nya nggak? PM itu PM ya. Tonang ya. Dia tadi sama kami. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau ketupat ada. Coba lo barang apa? Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Ini sana gitu. Balik semuanya. Bukan sikatan bang ya? Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa ada agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI.
Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya? Iya. Tapi pada Intel sibuk bang, karena laporan dari kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari 3.
Sudah. Iya. Nggak bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba tadi. Mana? Yang luar tadi ya. Sama kakak. Nggak ada. Mobil abang ini. Ini kan aja sama mobilnya. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama IS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Tumbahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara IS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengkonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui Tribun Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas
atas prosedur atas nama saya saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwani menjelaskan bahwa transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer, dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwani dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwani tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwani dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil BRV tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwani juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil BRV yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwani sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh
para pelaku ya sejumlah, bisa dibilang sejumlah orang ini. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang saya dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya kaulan maupun para pelaku ini, namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. LP-nya orang. PM ya. Tonang ya. Bang ini korban bang, abang kita bang. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Kiri ini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau ke lupa ada. Cuma lo barang apa? Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Ini sana gitu. Semuanya. Buka sikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa ada agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Kiri ini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada intel sibuk bang, karena laporan dari
Kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, dua orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Kereta. Dari tiga. Iya. bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampon aku coba kunci tadi. Dua tadi sama kakak. Nggak ada kunci. Mobil abang ini. Ini kan aja atau nggak mobilnya? Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi
dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama IS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPSTPLP garis miring B garis miring 12 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Tubahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang sudah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, yaitu konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok
oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak, dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwani juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwani sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bukit. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oh, masalah ini ya. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. LP-nya orang. PM itu PM ya. Tonang ya. Ya, tapi sama kami. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada Dental sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau ke ada. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh, itu juga sakit.
Di mana bang? Diikat bang? Ini sana gitu. Ah, Bagi semuanya. bukan sikatan bang ya? Mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang uang lebih ya. 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam,
Pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Prato LPS dan Prato E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba ini kan aja atau nggak mobilnya? Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama IS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Prato LPS yang bertugas di Kangdam atau Bukit Barisan, dari Prato E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut
dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwani menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer, dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan PS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak "murtakan" sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRV yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI
yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta dua handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, dua handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang saya dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya kaulan maupun para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. Ada LP-nya nggak? PM ya? Tonang ya. Ada sama kami. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya? Iya. Tapi Badan Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kan? Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau ke depan ada. Coba lo ke badan lo. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dia. Waduh situ kan sakit banget. Di mana bang? Diikat bang? Jadi gini sana gitu ini. Semuanya. Ini kan Sikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan
melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20 7/2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada Nenjal sibuk bang, karena laporan dari kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, dua orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari tempat kuncinya. Sambon aku coba kita. Ini kan aja sama mobil. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya
terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRT hitam bernomor polisi WK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama IS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang atau Bukit Barisan, dari Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi kemudian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang sudah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan ditembus kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan kompleks Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai,
wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak, dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar, pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bukit. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oh, masalah. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. LP-nya PM ya? Tonang ya? Ya, tapi sama kami. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagai unsur tentara ya? Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan.
Udah kak? Bang ya. Ada yang rumah. Bahkan mau ke ada. Coba lo barang. Nggak kayak normal dah. Kaku ya, kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Ini sana gitu ini. Ah. Bagus semuanya. Buka sikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada meninggal sibuk bang, karena laporan dari kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah.
Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba tadi. Nggak ada Ini mekan aja sama mobilnya. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi WK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK1168 APL di area Semalingkar. Kemudian
Mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Sumbahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwani menjelaskan bahwa transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer, dilakukan melalui Sumbahana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, yaitu konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRP berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan Setia, keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar yang cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRP yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar, pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang saya dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya
tahunan komputer para pelaku ini, namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. Ada LP-nya nggak? PM itu PM ya. Tonang ya. Ya tadi sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi Badan Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang main kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan bang lupa ada. Coba lo ke badan. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan kaki. Di mana bang? Diikat bang. Jadi begini sana gitu. Ah. Pak itu semuanya. Bukan sikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi Badan Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang main kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah?
Dua orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kunci ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampona kunci mobil tadi. Ini medan aja tau nggak mobilnya? Bukan. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Aril. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun yang menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama IS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP
garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 PL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas prosedur atas nama. Saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan kompleks Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka
pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak, dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwani juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwani sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bukit. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. LP-nya PM ya? Tonang ya? Ya tadi sama kami. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Kiri ini bang, kiri tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi dari intel sibuk bang, karena laporan dari kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Kakak. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan bawa ke ada. Dipinjam badannya benar dulu nih. Bawa lo ke badan. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh itu juga sakit. Di mana bang? Diikat bang? Di kiri sana, gini. Pak semuanya. Bukan sikatan bang ya? Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak?
Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa. Sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari 3. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba tadi. Nggak ada. Ini kan aja sama mobil. Pemirsa, 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau 2 orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing dan dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026
SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Tumbahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Tumbahana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1 Strip 5 Medan untuk dimintai keterangan.
Selanjutnya, keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar yang cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak, dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang sudah dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Nah, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Kakak. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau ke rumah ada. Coba lo barang apa? Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh itu juga sakit banget. Di mana bang? Diikat bang? Di ini sana gitu. Bagi semuanya. Ini kan Kesikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku.
Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Bang, tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi badan intel sibuk bang, karena laporan dari kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari 3. Iya. bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sambon aku coba kunci tadi. Luar tadi. Sama kata. Yang ada mobil abang ini. Ini kan aja sama mobil. Pemirsa, 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan.
Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak, Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRT hitam bernomor polisi WK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPSTPLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang atau Bukit Barisan, dan Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan kompleks Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai,
Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak, dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Mulyasri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oh, masalah. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. LP-nya orang. PM ya. Atau nang ya. Ya, tapi sama kami. Bang, ini korban bang, abang kita bang.
Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari kalau orang main kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang dia mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah Bang ya. Ada yang rumah. Bahkan mau kedua ada. Coba lo bareng. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh sih juga sakit. Di mana bang? Diikat bang? Di sini sana gitu ini. Balik semuanya. Bukan sikatan bang ya? Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari kalau orang main kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang dia mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk.
wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Nggak mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampon aku coba tadi. Mana? Dua kali. Sama kakak. Nggak ada. Mobil abang ini. Ini kan aja sama mobil. Bukan. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin 20
pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 PL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Sumbahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi kemudian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara IS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengkonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer, dilakukan melalui Sumbahana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, yaitu konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar yang cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRV tersebut.
Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil RP yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang saya dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan maupun para pelaku ini, namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, lu tentara. Mobil aja PM. Ada LP-nya nggak? PM ya. Tonang ya. Ya tadi sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya? Iya. Tapi ada intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan bang kebuka aja. Pinjam badannya pernah dulu nih. Coba lo barang. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Jadi begini sana gitu. Bagus semuanya. Buka sikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama.
Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada rental sih bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Kereta. Dari 3. Iya. bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba mobil tadi. Dua kali sama kakak. Nggak ada. Mobil abang ini. Ini makan aja tau nggak mobilnya? Bukan. Pemirsa, 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam.
Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak, Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama IS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Tubahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026
ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Merwali dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak, dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRV yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
Belum lari sih. R3. Oh, masalah. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. LP-nya orang. PM itu PM ya. Tonang ya. Ya tapi sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kak? Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau ke rumah aja. Badannya pernah dulu nih. Bawa lo badan lo. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh itu juga sakit. Di mana bang? Diikat bang? Di sini, sana, gitu. Ah. Bagi semuanya. Buka sikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20/7/2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini?
Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari 3. Sudah. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampon aku coba kunci tadi. Dua kali sama kakak. Nggak ada. Mobil abang ini. Ini kan aja sama mobilnya. Bukan. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Aril. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga
juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom, ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 PL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan kompleks Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar yang cukup parah
tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar, pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya kawanan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Mugatri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. Ada LP-nya nggak? PM itu PM ya? Tonang ya. Ya tadi sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Bang tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya? Iya. Tapi ada ninjal sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang main kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kak? Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau ke rumah ada. Badannya benar dulu nih. Coba lo ke badan lo. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Di sini sana gitu. Pak semua. Ini kan Sikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa ada agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI.
Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada rental sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari 3.
Sudah, iya. Nggak bisa dibayar, mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kunci orang ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba mobil tadi. Ini mekan aja tau nggak mobilnya? Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama IS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangdang, satu Bukit Barisan, dari Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara IS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengkonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama,
atas prosedur atas nama saya saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwani menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan ditembus kemudian ditransfer dilakukan melalui Tumbahana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwani dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan kompleks Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwani tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwani dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1-5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwani juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRV yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan ke dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwani sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil
oleh para pelaku ya sejumlah, bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya kaulan maupun terhadap pelaku ini, namun kita lihat belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. Ada LP-nya nggak? PM itu PM ya? Tonang ya. Ya, tadi sama kami. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang rumah. Bahkan mau ke rumah ada. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada penghalang gitu dah. Waduh itu juga sakit. Di mana bang? Diikat bang? Jadi begini sana gitu. Ah. Bagi semuanya. Buka sikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20/7/2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada intel sibuk bang, karena laporan dari
Kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, dua orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sambon aku coba kunci tadi. Ini kan aja sama mobil. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi
dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPSTPLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang atau Bukit Barisan, dan Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 PL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan PS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan kompleks Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok
oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak, dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu, Marwani mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwani juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwani sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bukit. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oh, masalah. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. LP-nya orang. PM ya. Tonang ya. Ya, tadi sama kami. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan bang ketupat ada. Coba lo bareng. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Ini sana gitu. Ah. Balik semuanya.
sampai sikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada yang sibuk bang, karena laporan dari kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu,
Dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba mobil tadi. Ini kan aja tau nggak mobilnya? Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama IS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangdang, satu Bukit Barisan, dari Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara
GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengkonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama. Saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwani menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan PS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, yaitu konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan kompleks Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1-5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah
keduanya terjatuh ke tanah, mereka melakukan mengikat kedua tangan korban ke belakang serta dua handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, dua handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya sejumlah, bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya kaunan maupun para pelaku ini. Namun kita lihat belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi. Oke, baik. Terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. Ada LP-nya nggak? PM itu PM ya. Tonang ya. Ya tadi sama kami. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Pak, tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada nempel sih bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau ke ada. Coba lo barang apa? Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh itu kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Di sini sana gitu gini. Bagi semuanya. Bukan sikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan
melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20 7/2026. Barang bukti mobil Honda WR-V yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, dua orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WR-V bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WR-V telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sambon aku coba kita dulu. Ini kan aja sama mobil. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WR-V hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya
terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRT hitam bernomor polisi WK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPSTPLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan ditembus kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan kompleks Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai,
wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1 Strip 5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di komplek Mulyasri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, lu tentara. Mobil aja PM. LP-nya PM ya. Tonang ya. Dia tadi sama kami. Bang, ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada intel sih bang, karena laporan dari
Kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kak? Bang ya. Ada yang rumah. Bahkan mau ketupat aja. Coba lo bareng. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Di kiri sana gitu. Bagi semuanya. Bukan sikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada Intel sibuk bang, karena laporan dari kalau orang lain kan langsung lurus dia. Ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban.
Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil mana mobil orang ini kuncinya? Udah diambil tadi. Mobil kuncar ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba tadi. Nggak ada. Mobil abang ini. Ini kan aja sama mobilnya. Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPSTPLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangdam 1 Bukit Barisan dan Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK1168 APL di area Semalingkar
Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Sumbahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengkonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer, dilakukan melalui Sumbahana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil BRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1-5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke rumah sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini
telah diserahkan ke dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang sudah dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya kawanan maupun para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek Bumi Asri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. Ada LP-nya nggak? PM ya? Tonang ya. Ya tadi sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada rental sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang memar. Bahkan mau ke depan ada. Coba lo bareng. Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Di gini sana gitu gini. Bagus semuanya. Buka sikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm.
Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada Intel sibuk bang, karena laporan dari kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari 3. Iya. bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampon aku coba kereta tadi. Ini kan aja sama mobilnya. Pemirsa, 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL.
Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak, Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRT hitam bernomor polisi WK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama IS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPSTPLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Tubahan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang telah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan ditembus, kemudian ditransfer dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan
perjanjian temu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar cukup parah, tepatnya di bola mata yang pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian, yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRT yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya tahunan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari komplotan pengeroyokan yang terjadi di Komplek Bumi Asri. Oke, baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oh, masalah ini ya. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. Ada LP-nya nggak? PM itu PM ya. Tonang ya. Dia tadi sama kami.
korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. Kiri ini bang, kiri tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Dekat. Bang ya. Ada yang rumah. Bahkan mau ke ada. Coba lo barang. Nggak kayak normal dah. Kaku ya, kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Di sini sana gitu. Ah. Bagi semuanya. Buka sikatan bang ya. Mata kan agak susah dibuka mata. Kenapa dia agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, mengalami luka parah dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20/7/2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang. kiri ini bang, kiri tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Sebagian besar tentara ya. Iya. Tapi ada Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang lain kan langsung lurus dia. ya, jadi orang lain mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri.
Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan dua oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Saja. Naik kereta. Dari tiga. Iya. Bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kunci ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba kunci tadi. Ini kan ada atau nggak mobil? Pemirsa, dua orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama PS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPST PLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan Pratu E ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring
7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 PL di area Semalingkar. Kemudian mobil tersebut sebelumnya digadaikan sebesar dengan harga 25 juta dan ditembus oleh Marwandi dengan harga 27,5 juta. Pelunasan transfer dilakukan oleh Subhan Maulana atas persetujuan oleh IS. Marwandi mengungkap bahwa setelah transaksi pembelian selesai, ia membawa pulang mobil tersebut dan terjadilah perselisihan antara GS dengan Marwandi. Dari mereka saya bayar, semua bukti ada, jadi ceritanya mereka mau jual mobil ini, mau balik lagi, mengambil fee, mengonsep ceritanya, ucap di Marwandi saat ditemui di Medan. Marwandi menegaskan bahwa ia telah melakukan pelunasan sesuai dengan prosedur. Saya membeli mobil dan dari atas nama, atas prosedur atas nama, saya punya semua bukti, terus dibeli lagi oleh mereka, ungkapnya. Marwandi menjelaskan bahwa alur transaksi yang sudah dilaluinya dengan mobil yang digadaikan, ditembus, kemudian ditransfer, dilakukan melalui Subhana Maulana dengan pengetahuan IS. Namun saat proses pelunasan terjadi silang pendapat soal penerimaan uang, di mana pada tanggal 26 Juli 2026 ada seorang pria berinisial Y yang mengatakan bahwa ada salah satu pembeli, ini konsumen yang berniat untuk membeli mobil WRV berwarna hitam tersebut. Kemudian Marwandi dan para konsumen yang membeli mobil tersebut melakukan perjanjian temu di kawasan komplek Bumi Asri, Jalan Selama, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helpet, via Kota Medan. Korban pun menyerahkan kunci serta berkas dokumen mobil tersebut ke wanita, yaitu bisa dibilang salah satu terduga pelaku ya, yang mengerahkan 50 orang. Kemudian wanita tersebut melakukan pengecekan serta melakukan terhadap mobil tersebut. Setelah selesai, wanita tersebut langsung menghubungi orang yang tidak dikenal. Namun Marwandi tidak mengetahui secara pasti siapakah yang ditelepon oleh si wanita tersebut. Kemudian tak berselang lama, setelah wanita tersebut menghubungi seseorang, datanglah sejumlah orang dengan mengendarai 15 hingga 20 unit sepeda motor dengan jumlah kurang lebih 50 orang. Wanita tersebut tiba-tiba berteriak, "Ini maling!" Marwandi dan rekannya, Ari, yang berstatus anggota TNI ini, justru dikeroyok oleh kawanan pelaku yang berada di kawasan Jalan Asrama, Medan Helvetia. Keduanya pun mengalami luka-luka berat dan mereka pun langsung ke Denpom 1/5 Medan untuk dimintai keterangan. Selanjutnya keduanya dibawa ke Rumah Sakit Bukit Hijau untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu temannya Ali mengalami kondisi mengenaskan dengan luka memar yang cukup parah, tepatnya di bola matanya pecah, tulang retak dan luka lebam di sekujur tubuh. Sementara itu Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek di wajah, dan penglihatan kabur akibat pukulan tersebut. Pelaku bahkan berteriak memuntahkan sekalian.
Yaitu ucapan dari salah seorang wanita yang ingin membeli mobil WRT tersebut. Terus para pelaku juga menghajar korban dengan helm dan sejumlah uang sebesar 1,2 juta milik Marwandi juga diambil oleh para pelaku dan saat ini tidak dikembalikan. Hingga kini mobil WRP yang menjadi sumber sengketa ini telah diserahkan dari Denpom ke Polrestabes Medan untuk selanjutnya penyelidikan lebih lanjut. Baik rekan Haikal, selain mengalami penganiayaan fisik, apakah ada barang milik korban yang turut hilang atau dirampas oleh para pelaku saat kejadian ini? Benar. Pada saat kejadian itu korban terjatuh ya, setelah dikeroyok oleh 50 orang, yaitu terdiri dari warga sipil dan 2 orang oknum TNI yang juga melakukan penganiayaan. Namun setelah keduanya terjatuh ke tanah, mereka mengikat kedua tangan korban ke belakang serta 2 handphone Marwandi sempat diambil oleh mereka. Namun setelah aksi tersebut dilerai oleh warga, 2 handphone miliknya dikembalikan oleh para pelaku. Namun uang tersebut bisa dikatakan diambil oleh para pelaku ya bisa dibilang sejumlah orang. Baik, terakhir rekan Haikal, apakah hingga saat ini sudah ada terduga pelaku yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Oke, untuk saat ini informasi yang kita dapat, pihak kepolisian masih mendalami ya kawanan komputer para pelaku ini. Namun kita belum ada satupun pelaku dari pembuatan pengeroyokan yang terjadi di komplek mobil Asri. Oke baik, terima kasih rekan Haikal atas laporan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Aku sipil, apa tentara? Mobil aja PM. Ada LP-nya nggak? PM itu PM ya? Tonang ya. Ya tadi sama kami. Bang ini korban bang, abang kita bang. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya? Iya. Tapi ada Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang main kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Pangdam kan. Udah kan? Bang ya. Ada yang memar. Bahkan bang kadung tak ada. Coba lo badan apa? Nggak kayak normal dah. Kaku ya. Kayak ada terhalang gitu dah. Waduh situ kan sakit. Di mana bang? Diikat bang? Jadi begini sana gitu gini. Pak semuanya. Ini kan Sikatan bang ya. mata kan agak susah dibuka matanya. Kenapa ada agak Sebagai informasi pemirsa, sebanyak 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal pada saat melakukan transaksi jual beli mobil secara COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban bernama Marwandi dan rekannya berinisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Mereka dikeroyok sekitar 50 orang setelah dituduh mencuri mobil Honda WRV hitam dengan nomor polisi BK 1168 AFL. Mobil tersebut sebelumnya telah ditebus Marwandi seharga 70 juta rupiah melalui proses pelunasan yang sah. Menurut kesaksian Marwandi pada Selasa 28 Juli, peristiwa bermula ketika seorang pria dengan inisial Y
menginformasikan adanya calon pembeli. Mereka kemudian sepakat bertemu di kawasan Komplek Bumi Asri, Jalan Asrama. Namun setelah kunci dan dokumen kendaraan diperiksa oleh seorang calon pembeli wanita, wanita itu mendadak berteriak maling mobil dan memanggil komplotannya. Sekitar 50 orang yang datang dengan 15 hingga 20 sepeda motor langsung mengepung lokasi. Massa kemudian menganiaya kedua korban menggunakan helm. Ia juga menyebut uang tunai miliknya senilai 1,2 juta rupiah dirampas oleh pelaku. Akibat pengeroyokan tersebut, Ari mengalami luka parah dengan bola mata, dan tulang tengkorak retak. Sementara untuk Marwandi sendiri menderita patah tulang hidung, luka robek di bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Tentara Putri Hijau Medan. Pihak korban telah melaporkan kasus ini ke Polda Sumut. Selain itu, mereka juga melaporkan adanya 2 oknum TNI dengan inisial Pratu LPS dan Pratu E ke Denpom 15 Medan melalui surat laporan pengaduan nomor LP-20-7-2026. Barang bukti mobil Honda WRV yang menjadi sumber sengketa kini telah diserahkan dari Denpom 15 Medan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan pidana lebih lanjut. Pak tunjuk bang, mana bang? Luka bang? Gini bang, tangannya gini bang. 50 orang lebih kurang, 50 orang. Pakai unsur tentara ya. Iya. Tapi ada Intel sibuk bang, karena laporan dari Kalau orang Den kan langsung lurus dia. ya, jadi orang Den mau buat laporan sebenarnya lah ke Niat hati melakukan transaksi jual beli mobil secara sah, 2 orang pria di Medan justru terjebak dalam skenario pengeroyokan brutal yang mengenaskan. Nahas, salah satu korbannya adalah seorang prajurit TNI berinisial Ari, yang kini berada dalam kondisi kritis setelah dikeroyok puluhan orang di Jalan Asrama, Medan Helvetia. Apa sebenarnya yang terjadi di balik aksi main hakim sendiri yang diduga sudah dirancang ini? Peristiwa berdarah ini bermula saat korban bernama Marwandi hendak menjual mobil Honda WRV bernomor polisi BK 1168 AFL seharga 70 juta rupiah. Mobil tersebut sebelumnya dibeli Marwandi secara sah dari pemilik awal melalui proses pelunasan dan tebus gadai resmi. Melalui perantara berinisial Y, disepakatilah lokasi cash on delivery atau COD di kawasan Komplek Bumi Asri. Namun, saat kunci dan dokumen kendaraan diserahkan kepada seorang calon pembeli wanita untuk diperiksa, situasi mendadak berubah menjadi mimpi buruk. Wanita tersebut tiba-tiba menghubungi komplotannya. Seketika, sekitar 50 orang mengendarai puluhan sepeda motor datang mengepung lokasi. Sambil berteriak, maling mobil, massa yang terprovokasi langsung menyerang Marwandi dan Ari secara brutal menggunakan helm. Pelaku bahkan dengan keji berteriak, biar buta sekalian, saat menghajar wajah para korban. Tak hanya menganiaya, para pelaku juga merampas uang tunai milik Marwandi sebesar 1,2 juta rupiah. Akibat penganiayaan sadis ini, prajurit TNI berinisial Ari mengalami luka sangat parah, menderita tulang tengkorak retak dan bola mata pecah. Sementara Marwandi mengalami patah tulang hidung serta luka robek di wajah. Keduanya kini harus menjalani perawatan medis intensif di RS Tentara Putri Hijau Medan. Marwandi menduga, aksi modus teriakan maling ini sengaja dirancang oleh kelompok tersebut untuk merebut kembali unit mobil demi mengambil keuntungan atau fee. Tak tinggal diam, pihak korban resmi melaporkan kasus pengeroyokan ini ke Polda Sumut. Selain itu, dugaan keterlibatan 2 oknum TNI berinisial Pratu LPS dan Pratu E juga telah dilaporkan ke Denpom I5 Medan. Saat ini, barang bukti mobil Honda WRV telah diserahkan ke Polrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Akankah seluruh dalang di balik jebakan berdarah ini terseret ke meja hijau? Kita kawal terus kasus ini. Mobil sini. Aja. Naik kereta. Dari 3. Iya. bisa dibayar mobil aja. Mobil nggak tahu mana mobil orang ini kuncinya. Udah diambil tadi. Mobil kuncara ini nggak tahu mana kuncinya. Kuncinya nggak tahu dari mana kuncinya. Sampun aku coba mobil tadi. Dua kali sama kakak. Nggak ada kunci. Mobil abang ini. Ini kan aja tau nggak mobilnya? Bukan. Pemirsa, 2 orang pria menjadi korban pengeroyokan brutal
setelah diteriaki maling saat transaksi jual beli mobil dengan sistem COD di Jalan Asrama Medan Helvetia pada Minggu 26 Juli 2026 malam. Korban adalah Marwandi dan rekannya inisial Ari yang merupakan prajurit TNI. Menurut kesaksian Marwandi, dirinya bersama Ari menjadi korban penganiayaan yang diduga telah dirancang oleh sekelompok orang terkait sengketa kepemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 AFL. Akibat aksi pengeroyokan, Marwandi mengalami patah tulang hidung, luka robek pada bagian wajah, serta gangguan penglihatan. Sementara rekannya Ari mengalami kondisi kritis dengan tengkorak retak dan bola matanya terluka parah. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Medan, yakni rekan Haikal Farid. Baik rekan Haikal, bisa dijelaskan bagaimana kronologi awal terjadinya pengeroyokan yang melibatkan prajurit TNI ini? Apa pemicu utama aksi massa hingga berujung pada penganiayaan? Oke, ya, terima kasih banyak Ariel. Benar adanya terjadinya kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok orang terhadap dua korban atau dua orang atau merupakan korban, yaitu satu warga sipil dan satu lagi merupakan anggota TNI. Di mana menurut Marwandi, 32 tahun menjadi korban pengeroyokan brutal oleh kelompok orang terkait sengketa pemilikan mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL, di mana mobil tersebut merupakan unit racing yang dibeli oleh Marwandi dengan harga 70 juta dari salah seorang yang bernama IS. Kejadian itu pun dilaporkan oleh korban ke Polda Sumut dengan nomor LPSTPLP garis miring B garis miring 12 garis miring 8 2026 SPKT Polda Sumut, di mana korban bersama kuasa hukum ini membuat laporan terhadap kedua oknum TNI yang diduga juga ikut dalam aksi pengeroyokan yang berinisial Pratu LPS yang bertugas di Kangudang, satu Bukit Barisan, dan satu ke Denpom dengan laporan pengaduan dengan nomor LP 20 garis miring 7 garis miring 2026 pada Senin tanggal 27 Juli 2026. Peristiwa itu terjadi pada 12 Juli 2026 kemarin, di mana bermula ketika Marwandi membeli sebuah mobil Honda WRV hitam bernomor polisi BK 1168 APL